Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Walaupun kita tetap di rumah saja, belajarnya tetap semangat ya. Iya, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ahmad Fauji. Amin. Ya. Terima kasih kepada Ahmad Fauji yang telah memimpin doa pada hari ini. Baiklah, Ibu akan mengabsensi kalian untuk mengetahui kehadiran kalian pada hari ini. Yang pertama, Ahmad Fauji. Iya. Yang kedua, Hilyati. Hadir, Bu. Iya. Hikmah. Hadir, Bu. Iya. Dan yang terakhir, Nofriani. Hadir, Bu. Nggih, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ibu harap kalian tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Baiklah, hari ini kita akan menyambung pembelajaran minggu yang lalu, yang mana hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam Islam atau yang sering dikenal dengan istilah khilafah. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, dari yang Ibu akan sampaikan nanti, tujuan pembelajaran pada hari ini ialah Ibu mengharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian khilafah dengan baik, mampu menyebutkan dasar-dasar dari khilafah, dan dapat memahami hikmah dari adanya khilafah tersebut. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian simak PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Inggih, alhamdulillah ya. Kita masuk ya langsung kepada pembahasan yang pertama, yaitu apa sih itu kepemimpinan? Baik, secara etimologi atau secara bahasa, kepemimpinan berarti khilafah, imamah, imarah yang memiliki makna yaitu daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dari seorang di dalam memimpin. Sedangkan secara terminologinya atau secara istilahnya, kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Selanjutnya, apa sih itu kepemimpinan Islam? Imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua, keluarga, bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai tujuannya. Selanjutnya, kepemimpinan Islam
Ini merupakan fitrah bagi setiap manusia sekaligus memotivasi kepemimpinan yang islami. Manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah Allah atau wakil Allah di muka bumi sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, sekaligus sebagai Abdullah atau hamba Allah yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabadikan segenap dedikasinya di jalan Allah. Selanjutnya yaitu dasar-dasar khilafah. Di sini dasar-dasar khilafah terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu dasar menegakkan kalimat tauhid. Nah, yang ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selanjutnya dasar yang kedua, dasar ukhuwah Islamiyah atau prinsip persaudaraan dan persatuan. Khilaf sebagaimana hal ini tercantum dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang maknanya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Selanjutnya dasar yang ketiga, dasar adanya persamaan derajat sesama umat Islam. Sebagaimana hal ini Allah cantumkan dalam firman-Nya Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang maknanya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dasar yang keempat yaitu dasar musyawarah untuk mufakat atau kedaulatan rakyat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang maknanya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Nah, dan dasar yang terakhir ialah dasar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh umat, khususnya umat manusia yang berada di bawah naungan khilafah yang bersangkutan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang maknanya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, dari kelima dasar tadilah khilafah itu ada, yaitu karena tadi untuk menegakkan tauhid sebagai dasar ukhuwah Islamiyah, sebagai dasar persamaan derajat, sebagai dasar musyawarah, dan sebagai dasar keadilan sosial. Nah, pembahasan yang terakhir ialah mengenai hikmah adanya khilafah. Nah, jadi adanya upaya pengendalian dan pemenuhan aspirasi rakyat yang beragama dapat dipadukan dan diakomodasikan, sehingga meskipun pada dasarnya manusia itu mempunyai karakter yang berbeda, akan tetapi atas nama negara mereka dapat dipersatukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya hikmah dari adanya khilafah ini ialah sebagai pemersatu atau sebagai persatuan dan kesatuan sebuah negara untuk mewujudkan negara itu yang menghargai perbedaan-perbedaan yang telah ada. Nah,
Nah, mungkin itu sedikit pembahasan mengenai materi pada hari ini. Selanjutnya, Ibu ingin meminta kepada kalian bagi yang tidak mengerti bisa bertanya kepada Ibu. Silahkan yang ingin bertanya. Hikmah, Bu. Inggih, silahkan kepada Hikmah ingin bertanya apa? Eh, apa contoh dari persamaan derajat tentang kepemimpinan tadi, Bu? Inggih. Jadi Hikmah meminta dari salah satu contoh dasar khilafah yaitu persamaan derajat, betul? Oke. Nah, jadi Ya, di Bu. sini khilafah Islam itu memiliki dasar tadi yang poin ketiga yaitu persamaan derajat. Yang mana persamaan derajat ini bagaimana seorang pemimpin itu menjadikan rakyatnya itu rukun, damai, dan bersosialisasi. Artinya dalam bermasyarakat itu tidak lagi memandang perbedaan, tidak lagi memandang perbedaan derajat antara misalnya yang kaya, yang miskin, antara yang pintar dan tidak, antara orang yang berkulit putih atau tidak. Jadi semua itu disetarakan dan sehingga tidak adanya lagi perbedaan. Makanya dibentuklah khilafah tadi agar persamaan derajat itu ada. Mungkin seperti itu. Bagaimana, Hikmah? Paham, Bu. Nggih. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Fauzi, Bu. Nggih, ya silakan kepada Pauji. Jadi Ulun ingin bertanya, apakah ada hikmah dari kepemimpinan selain yang tadi Pian bacakan? Apakah masih ada lagi tuh hikmahnya? Ya, jadi Mungkin di itu. sini, nggih, di sini Pauji bertanya mengenai hikmah lain dari adanya kepemimpinan. Tentu banyak sekali hikmah dengan dibentuknya khilafah atau kepemimpinan Islam ini tadi. Selain mewujudkan persatuan dan kesatuan, juga hikmahnya itu sebagai jembatan atau wadah persamaan derajat tadi yang seperti ditanyakan oleh saudari Hikmah, sehingga dengan adanya kepemimpinan Islam ini tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang terjadi di suatu negara tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Bagaimana Ahmad Fauji? Ya, jelas. Ya. Baiklah, selanjutnya karena tadi sudah ada perwakilan teman yang bertanya, sekarang Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Ibu meminta kepada Hilyati. Iya, Bu, ada. Nggih. Nah, dari 5 dasar yang Ibu jelaskan tadi, coba Hilyati sebutkan minimal 2 dasar dari kepemimpinan. Untuk menegakkan ketauhidan, satunya untuk dasar ukhuwah Islamiyah. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu meminta kepada Nofriani. Ibu. Inggih Nopri, Ibu meminta kepada kamu apa yang kamu pahami dari hikmah dibentuknya kepemimpinan tadi. Apa tadi, Bu? Apa yang kamu pahami tentang hikmah dari kepemimpinan tadi? Iya, Bu. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan saling menghargai perbedaan-perbedaan dan menjembatani tadi tuh melalui pemimpin supaya tidak terpecah belah. Inggih, alhamdulillah bagus sekali Nopri. Nah, baiklah. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita simpulkan materi tadi bersama-sama. Yang mana tadi pemimpin ialah seorang pemimpin yang berupaya untuk mengajak orang lain atau rakyatnya agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Terus dasar-dasar dari kepemimpinan tadi ada 5.
Yang pertama menegakkan tauhid, ukhuwah Islamiyah, persamaan derajat, musyawarah dan mufakat, dan keadilan sosial. Dan hikmah dari adanya kepemimpinan tadi ialah sebagai mewujudkan persatuan dan kesatuan pada suatu negara tersebut. Nah, alhamdulillah, mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai tugas ataupun latihan evaluasi pada hari ini akan Ibu bagikan setelah ini pada grup WhatsApp kalian. Silahkan nanti dicek dan mohon dikerjakan dan segera dikumpul. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.